Halo teman-teman semua, nama gue David Noah, seorang investor, trader, dan serial entrepreneur. Gue juga merupakan founder dan CEO dari Fortis Holdings, sebuah perusahaan edukasi, konsultasi, sekaligus private investment firm, di mana kita banyak berinvestasi di capital market dan private company, dengan total valuasi dan investment semua perusahaan kita lebih dari 100 miliar. Gue mulai perjalanan karir gue, itu 10 tahun lalu ketika umur 15 tahun. Gue tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, dan waktu itu, gue cuma punya uang 100 ribu untuk dagang nugget dan snacks di sekolah. 10 tahun terakhir, gue udah nyobain banyak sekali bisnis, mulai dari jualan snacks, jualan custom case, jualan baju, sampai jadi tour guide dan jualin paket tour. Tapi akhirnya gue menemukan keberuntungan gue di dunia investasi, terutama di saham dan di bisnis. Dan gue bisa dibilang orang yang sangat beruntung, bisa ubah 100 ribu jadi 100 miliar. Dan hari ini, gue pengen share ke kalian, cara dapetin 1 miliar pertama yang paling realistis, menurut pengalaman gue. Dari pengalaman gue dapetin 1M pertama, gue percaya bahwa passive income is bullshit. You need to focus on massive income first ketika lu bahkan nggak punya 1 miliar. Di awal karir, lupain soal passive income. Lupain semuanya tentang kerja cerdas, nggak usah capek, nggak ada resiko. Semuanya itu omong kosong. Ketika 10 tahun lalu pertama kali gue ngerintis karir, gue kerja 12-14 jam sehari, 6 hari seminggu. Jadi intinya apa? Nggak ada yang namanya jalan pintas. Lu harus lakuin kerja keras dulu sebelum bisa ngelakuin kerja cerdas. Masalahnya, anak zaman sekarang tuh nggak mau kerja keras. Mereka pengen dapat duit gampang, dapat duit instan, tanpa resiko, tiba-tiba jadi miliarder, tiba-tiba beli Ferrari. Padahal ketika lu masih anak muda, lu di bawah 20 atau umur 20-an, lu itu nggak ada nilainya di dunia ini. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak punya skill, lu nggak punya pengalaman, lu nggak punya network, lu nggak punya capital. Satu-satunya modal yang lu punya ketika lu masih muda adalah waktu, tenaga, dan pikiran. Dan investasi terbaik lu ketika umur 20-an, itu bukan investasi ke kripto, ke saham, tapi investasi jadi manusia yang lebih baik lagi. Lu harus jadi mesin pembelajar yang sangat cepat. Konsumsi semua ilmu sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang bernilai secepat-cepatnya. Sehingga lu bisa dihargain tinggi dan dibayar di harga yang sangat mahal di dunia ini. Ketika lu berhasil menyelesaikan orang banyak dari skill dan kapasitas yang lu punya, lu akan mendapatkan massive income. Massive income dalam artian lu mempunyai income di atas 100 juta sebulan. Akan ada waktunya di masa depan nanti, lu memiliki passive income. Ketika uangnya udah sangat banyak, barulah di situ lu bisa kerja cerdas. Lu menggunakan uang untuk membeli waktu. Lu menggunakan uang untuk membeli aset. Di mana aset itu ketika lu tidur juga bisa menghasilkan kita uang. Tapi di awal karir, do the work first. Setelah lu do the work dan melalui ribuan jam berproses, lu akan jadi orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih bijaksana, dan lebih tahan banting. Fast success build ego, slow success build karakter. Jadi nggak perlu kejar untuk cepat sukses, cepat kaya raya, punya segalanya di usia muda. Karena gue udah punya segalanya di usia muda. Dan menurut gue sekarang, hal yang paling penting bukan lagi uang, melainkan kebijaksanaan, integritas, hubungan baik, kepercayaan. Ketika lu hidup untuk mencari semua hal tadi, uang akan datang ke lu dengan sendirinya. Ketika lu do so much work sampai nggak mungkin untuk lu bisa gagal, pasti lu akan mendapatkan massive income, ya 100 juta pertama lu, di apapun bidang yang lu kerjakan. Gue kenal orang yang dapetin 100 juta per bulan jadi video editor, jadi videographer, content creator, trader, jualan shampoo, jualan skincare. Bahkan orang yang kerjanya tiap hari live shopping di TikTok, itu juga bisa income-nya ratusan juta per bulan. Jadi zaman sekarang, banyak banget cara dan kerjaan untuk cuma dapetin 100 juta per bulan. Ketika lu udah punya uangnya, udah punya massive income 100 juta per bulan, next step-nya adalah bagaimana caranya lu menggunakan 100 juta per bulan ini, menggunakan semua uang yang lu punya ini untuk dapetin hidup yang lebih baik. Di hari pertama lu sadar lu punya banyak uang, lu harus pakai uang untuk beli kecepatan. Contohnya, kalau lu nggak suka nyuci, lu suruh orang untuk kerjain laundry lu. Kalau lu nggak suka masak, lu selalu pesen makanan di luar. Kalau lu nggak suka nyetir, lu harus hire driver supaya lu punya lebih banyak waktu di mobil daripada fokus nyetir. Pakai seluruh uang yang lu punya untuk mengoptimasi dan beli balik waktunya supaya lu bisa kerjain hal yang lebih bermanfaat atau hal yang lebih lu suka. Selain pakai uang buat beli waktu, mendelegasikan pekerjaan, dan bangun sistem, lu juga harus pakai uangnya untuk membeli aset. Aset ini analoginya seperti kita membeli angsa emas. Kita harap angsa emas ini memberikan kita telur emas, dan di masa depan kita bisa hidup dengan cuma memakan telur emasnya dan nggak perlu potong angsa emasnya. Dengan kita memiliki sebuah aset, kita memiliki saham, properti, kripto, atau bisnis, aset ini akan memberikan kita uang walaupun kita lagi tidur. Dan itu cara untuk kita menjadi
financial freedom. Ketika kita stop melihat uang sebagai voucher buat dihabisin, kita ngeliat uang sebagai alat untuk membeli kebebasan di masa depan. Kita melihat uang sebagai alat untuk menelurkan uang yang lebih banyak lagi, even ketika kita tidur. Dan kita melihat uang sebagai alat bantu untuk mencapai hidup yang kita mau. Ketika udah punya uang dan pengalaman, kita baru bisa mulai kerja dengan lebih cerdas. Kehidupan di mana kita punya banyak waktu dan kebebasan adalah hadiah yang kita dapatkan karena udah susah payah dan capek banget berproses bertahun-tahun. Ketika lu sudah mencapai fase itu, tidur aja bisa dapat income ratusan juta per bulan. Nikmatilah, jangan merasa bersalah, dan redefine productivity. Bahwa produktivitas itu bukan lagi tentang seberapa keras lu bekerja, tapi seberapa banyaknya lu hasilkan dari kerjaan lu. Kalau lu mau mempercepat proses untuk mencapai 1 miliar pertama, lu harus menemukan nilai kali di hidup lu. Orang paling kaya di dunia ini sama-sama punya 24 jam kayak kita. Leverage atau nilai kali lah yang ngebuat mereka kaya raya. Itulah alasan kenapa kalau kalian ngelihat semua orang terkaya pasti punya 3 hal ini. Yang pertama, mereka pasti punya bisnis. Karena dengan bisnis, mereka dapat yang namanya people leverage. Artinya, setiap orang kaya yang memiliki bisnis, mereka adalah master delegator. Mereka adalah master dalam membangun sebuah sistem. Di mana ketika semua sistem bisnis mereka sudah berjalan, mereka bisa nggak perlu kerja di bisnis tersebut. Dan bisnisnya tetap berjalan dengan sempurna. Sistem bisnis yang mereka buat itu udah sangat baik. Dari proses produksi, managing, sampai distribusi. Dan mereka udah taruh pemain kunci di masing-masing tempat tersebut. Jadi mau mereka lagi jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, bisnisnya tetap bekerja dan menghasilkan mereka miliaran setiap bulannya. Yang kedua, setiap orang kaya pasti punya saham atau mereka pasti meng-IPO-kan perusahaannya. Ini dinamakan capital leverage. Mereka menggunakan uang untuk menciptakan uang yang lebih banyak lagi. Mereka paham betul dengan konsep compound interest, bahwa untuk mendapatkan 1 miliar dengan uang 1 miliar, lu butuh return 100%. Tapi untuk mendapatkan 1 miliar dengan uang 10 miliar, lu cuma butuh return 10%. Compound interest atau bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Dan gue juga nggak mungkin bisa ada di fase sekarang, umur 20-an dengan net worth ratusan miliar, tanpa berinvestasi dan menggunakan efek compound interest. Dan leverage yang terakhir kita namakan tech leverage. Setiap orang kaya itu pasti punya digital asset. Mau itu dalam bentuk konten, teknologi, software. Prinsip daripada tech leverage adalah zero cost of multiplication. Dimana ketika lu menjual sepatu, untuk menjual 1000 sepatu, lu harus memproduksi 1000 sepatu juga. Tapi kalau lu mempunyai konten, software, atau website, lu cuma bikin produknya sekali, dan setelah itu mau ada 1000 atau 1 juta orang yang beli, effort yang lu lakukan ketika bikin produk itu sama aja, cuma 1 kali. Artinya apa? Semakin banyak orang yang membeli produk kita, cost-nya nggak nambah. Berarti setiap pertambahan customer itu menjadi peningkatan margin di bisnis kita. Makanya kalau kalian lihat, semua orang terkaya yang jadi kaya paling cepat, itu pasti kaya karena menggunakan leverage teknologi. Kalau kalian bisa pelajarin, resapin, dan hidupin semua faktor kali ini, you will be unstoppable. Dan seumur hidup lu akan bikin uang yang sangat banyak. Dan lu nggak akan pernah miskin lagi. 1 miliar itu terdengar sebagai angka yang mustahil buat orang-orang yang nggak pernah nyampe ke angka itu. Apalagi buat orang-orang kayak gua, yang mulai dari 100.000, nyokap gua jualan nasi kuning. Angka 1 miliar betul terasanya sangat intimidating. Tapi percayalah teman-teman, langkah pertama yang bisa kalian lakuin buat dapetin 1 miliar adalah dengan percaya dulu bahwa dapetin 1 miliar itu adalah hal yang mungkin. Karena uang itu cuma ilusi teman-teman. Seberapa besar uang yang lu punya, itu sebanding dengan seberapa banyak value yang lu bisa ciptakan dan bagikan untuk masyarakat. Dan kalau lu berpikir bahwa 1 miliar itu uang yang sangat besar, 1 mobil gua aja itu harganya 5 miliar. 5 kali lipat dari angka yang lu pikir itu mustahil. Jadi gua harap setelah nonton video ini, lu jadi ngerti step by step realistis untuk dapetin 1 miliar pertama. Dan gua sangat berharap 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan, lu bisa balik lagi ke video ini dan komen, "Thank you Fit, gara-gara nonton video ini, gue jadi bisa dapetin 1 miliar pertama gue." I'll see you in the next video. Salam cuan.